bahwa tidak ada satupun dalil dari Al-Quran, dari hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab tentang dianjurkannya melafadzkan niat di dalam seluruh ibadah. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangan hadis yang dhaif, hadis palsu saja tidak ada. Dari sini sebenarnya mengatakan bahwasanya mengucapkan usolli adalah hukumnya bid'ah, ya, hukumnya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Berdasarkan tayangan propaganda Wahabi Salafi yang beredar luas, salah satu dai mereka sengaja mengeluarkan fatwa murahan tak berdasar terhadap umat Islam Indonesia, menuding amaliyah mayoritas umat Islam Indonesia terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Akhirnya dibuat tak berdaya oleh Yang Mulia Kiai Haji Idrus Romli. Berikut tayangan selengkapnya. Para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fi shalah wal wudu anjuran Rasulullah SAW, tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, beliau memulai dengan mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Ini berarti talaffuz bin niyah. Melafalkan niat dalam ibadah wajib pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melaksanakan ibadah haji. An Anas radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, labbaika, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Dan juga penjelasan dari Siti Aisyah, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqal hal indakum syai'un faqulna la faqala fa inni idzan shaim. Artinya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, lalu beliau bertanya, apakah ada makanan? Lalu kami menjawab, tidak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu saya puasa. Kesunahan melafalkan niat solat, dalilnya menggunakan kias atau analogi hukum terhadap hadis kesunahan melafalkan niat haji dan umrah, dengan titik temu bahwa keduanya, haji dan solat, sama-sama rukun Islam. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Romli menjelaskan, wa yundabun nutku bil manwi qubailat takbir liyusa'idal lisanil qalba wa li'annahu ab'adu anil waswas ulil khuruji min khilafi man aujabahu. Disunnahkan melafalkan niat menjelang takbir solat agar mulut dapat membantu kekhusyuan hati dan terhindar dari gangguan hati, serta karena menghindar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan melafalkan niat. Memang tempatnya niat ada di hati, tetapi untuk sahnya niat dalam ibadah itu disyaratkan 4 hal, yaitu Islam, berakal sehat, mengetahui sesuatu yang diniatkan dan tidak ada sesuatu yang merusak niat. Syarat yang nomor 3, mengetahui sesuatu yang diniatkan menjadi tolak ukur tentang diwajibkannya niat. Menurut ulama fikih, niat diwajibkan dalam 2 hal. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat, seperti membedakan orang yang beriktikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. Kedua, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara sholat duhur dan sholat asar. Melafalkan niat sebelum sholat tidak termasuk dalam 2 kategori tersebut, akan tetapi pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam ibadah hajinya. Maka hukum melafalkan niat adalah sunnah. Jadi kesimpulannya, melafalkan niat adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan sholat, sehingga dapat mendorong pada kekhusyuan. Karena melafalkan niat sebelum sholat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab.